Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri. Apakah Bapak Ibu Dewan Juri tahu olahraga apa yang terfavorit di tahun 2020 ini? Ya, benar sekali, sepeda. Sepeda pertama kali ditemukan oleh Carl Drives di abad ke-18. Awal mula ide ini muncul karena masalah yang dihadapinya. Untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan, dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi untuk tetap menjaga kualitas dalam pekerjaannya. Maka diciptakanlah sebuah sepeda. Begitupun juga dalam sebuah contact center. Untuk menjaga kualitas pelayanan, maka diperlukan seorang quality assurance. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Ridwan Fauzi, staf quality assurance terbaik dari PT Bhinneka Life Indonesia. Saya dilahirkan di kota Jakarta 29 April 1988. Saya telah menyelesaikan pendidikan strata 1 saya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan jurusan akuntansi. Saya bergabung di PT Bhinneka Life Indonesia sebagai Staff Quality Assurance sejak tanggal 1 November 2017. Dalam merakit sebuah sepeda yang bagus dan tangguh, haruslah dipilih dari bagian-bagian yang berkualitas. Begitupun juga seorang Quality Assurance mempunyai tanggung jawab untuk membentuk seorang agen yang berkualitas agar pelayanan yang diberikan adalah pelayanan sesuai ketentuan yang diberikan oleh perusahaan. Adapun tugas tanggung jawab saya sebagai seorang Quality Assurance adalah 3R, yaitu rangka, roda, dan rem. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, jika kita ingin merakit sebuah sepeda, tentulah rangka merupakan bagian dasar yang harus kita pilih. Dimulai dari rangka yang berkualitas, maka akan terbentuk sepeda yang berkualitas. Begitupun juga seorang Quality Assurance. Untuk membentuk agen yang berkualitas, maka tugas dan tanggung jawab dasar yang harus dimiliki adalah dengan memperkenalkan kepada agen baru NPS atau Naskah Percakapan Standar. Karena itu adalah rangka bagi seorang Quality Assurance. Seperti kita ketahui bahwa agen baru tentunya masih memiliki dialek kedaerahan yang kental, bahasa-bahasa jargon, dan juga belum memiliki kemampuan dalam menggali informasi kebutuhan pelanggan. Dengan dibekali naskah percakapan standar perusahaan kepada agen baru, tentunya hal-hal tersebut dapat dihilangkan sehingga pelayanan yang diberikan dapat berkualitas. Bagian kedua yang terpenting untuk membentuk sebuah sepeda yang cepat dan tangguh adalah roda. Dengan memilih roda yang tepat, maka gerak sepeda akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Begitupun juga, tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang Quality Assurance adalah dengan melakukan monitoring layanan. Monitoring pelayanan ini sangat diperlukan agar pelayanan yang diberikan oleh agen sesuai dengan standar sehingga tercapai kepuasan pelanggan. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, sepeda yang bagus tidak hanya berjalan dengan cepat, tetapi harus ada elemen yang dapat menahan sepeda tersebut dari sebuah kecelakaan. Dan elemen itu adalah rem. Sama halnya dengan saya sebagai seorang Quality Assurance, saya harus bisa untuk melakukan kontrol terhadap agen agar tidak terjadi kesalahan informasi dengan melakukan konsultasi atau coaching yang dapat meningkatkan kinerja agen dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada nasabah dengan tepat. Setelah sebuah sepeda terbentuk, seorang pesepeda tentunya harus mempunyai kompetensi yang hebat agar dapat memacu sepedanya untuk mencapai target yang diinginkan. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai seorang Quality Assurance yang handal harus memiliki kompetensi yang baik agar mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan di PT Bhinneka Life Indonesia. Adapun kompetensi saya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang Quality Assurance yaitu endurance atau daya tahan. Menjadi pesepeda yang hebat haruslah mempunyai endurance atau daya tahan yang baik untuk menempuh jarak yang jauh sesuai dengan targetnya. Dan untuk saya sebagai seorang Quality Assurance harus memiliki endurance atau daya tahan dalam menghadapi dan memahami kebutuhan masing-masing agen dengan karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, pace atau kecepatan. Kompetensi yang juga harus dimiliki oleh pesepeda adalah pace atau kecepatan. Tentu kita tahu olahraga sepeda memerlukan
kecepatan yang konstan untuk mencapai tujuan. Begitu pula, saya sebagai seorang quality assurance harus memiliki kecepatan yang konstan dalam melakukan sampling agent terhadap proses pelayanan, sehingga saya dapat menjaga dan memastikan kualitas informasi dan layanan yang diberikan kepada nasabah. Dan yang terakhir adalah power atau kekuatan. Seorang pesepeda yang hebat terasa tidak lengkap jika belum memiliki power atau kekuatan untuk mengayuh sepedanya. Dan saya sebagai seorang quality assurance yang handal harus memiliki power atau kekuatan untuk dapat menegur dan melakukan coaching terhadap agent yang pelayanannya belum sesuai dengan ketentuan perusahaan di PT Bhinneka Life Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, sebagai seorang quality assurance, saya memiliki program kerja yaitu Road Race, terinspirasi dari lomba balap sepeda paling terkenal di dunia yaitu Tour de France. Road Race merupakan olahraga balap sepeda yang melelahkan karena terdiri dari banyak etape. Road Race mengajarkan tentang bagaimana konsistensi, kerja keras, dan kerjasama tim menjadi salah satu faktor untuk dapat menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, mengapa saya melakukan program kerja Road Race ini? Karena saya bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan kami di PT Bhinneka Life Indonesia. Kondisi tersebut harus kami jaga agar pelayanan yang diberikan dapat meningkatkan kepuasan bagi nasabah. Adapun kondisi pelayanan yang harus ditingkatkan adalah yang pertama, konsistensi pelayanan, di mana hal ini merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai kepuasan pelanggan. Saya melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh agen belum konsisten yang dapat terlihat dari nilai quality control yang belum konsisten. Yang kedua, selain konsisten, kualitas pelayanan merupakan faktor terpenting dalam sebuah pelayanan, di mana saya melihat bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh agen masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan, di mana beberapa kali agen hanya memberikan jawaban seperlunya saja, yang mengakibatkan adanya telepon berulang dari nasabah, sehingga first call resolution masih belum mencapai target. Yang ketiga, selain konsistensi dan kualitas pelayanan, kecepatan dalam memberikan pelayanan dapat menjaga service level yang sudah ditentukan, di mana masih ada agen yang memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan permasalahan nasabah, sehingga menyebabkan waktu pelayanan yang lebih lama. Hal ini berdampak kepada penurunan service level. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, adapun data pendukung yang saya tampilkan sebagai berikut, yaitu nilai quality control, nilai first call resolution, dan juga nilai service level. Dari ketiga data tersebut, bisa kita lihat belum adanya konsistensi, kualitas, dan kecepatan dalam memberikan layanan. Hal ini tentunya sebuah tantangan bagi saya sebagai seorang quality assurance. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, di dalam dunia road race tentunya ada berbagai macam pembalap yang memiliki spesialisasi berbeda. Dan spesialisasi tersebut tentunya diapresiasi dengan berbagai macam penghargaan, yaitu jaket polkadot, jaket hijau, dan juga jaket kuning. Jaket polkadot merupakan jaket yang akan dikenakan oleh pembalap yang menjadi juara dalam kategori sprint. Sedangkan jaket hijau adalah jaket yang dikenakan oleh pembalap yang menjadi juara dalam kategori tanjakan. Dan yang terakhir adalah jaket kuning yang merupakan jaket yang akan dikenakan oleh pemenang dalam kategori juara umum. Dan ketiga jaket tersebut saya aplikasikan dalam kreativitas saya untuk menjalankan program kerja Road Race. Saya mengibaratkan agen kami di PT Bhinneka Life Indonesia sebagai seorang pembalap sepeda. Saya memilah agen mana yang masuk dalam kategori jaket polkadot, jaket hijau, atau jaket kuning.
sehingga mempermudah saya untuk meningkatkan kualitas agent sesuai dengan kategori kemampuan agent yang sudah saya tentukan tadi. Di dalam jaket Polkadot, saya mengkategorikan agent yang baru bergabung di kontak center Bhinneka Life Indonesia, di mana agent tersebut belum terbiasa dengan pelayanan. Mereka masih berbicara dengan dialek kedaerahan, bahasa jargon yang sering terucap, serta masih kurang percaya diri dalam melayani nasabah. Sebagai seorang quality assurance, hal ini saya atasi dengan melakukan live tandem dengan agent tersebut. Dan juga saya sering memperdengarkan recording percakapan agent tersebut dengan nasabah, agar kualitasnya sama dengan kualitas agent-agent lainnya. Di dalam jaket hijau, saya mengkategorikan agent kelas menengah, yaitu agent yang dari segi motivasi kurang untuk bekerja, sehingga ini dapat menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Hal ini tentunya menjadi tantangan saya sebagai seorang quality assurance. Saya harus meningkatkan motivasi agent tersebut. Adapun hal yang saya lakukan adalah dengan memberikan kuis rutin. Saya akan memberikan reward dan punishment dari hasil kuis tersebut. Dan saya juga melakukan kalibrasi setiap minggu, dan tentunya tidak kalah penting melakukan coaching secara berkala sehingga agent dapat termotivasi dalam memberikan pelayanan. Dan untuk jaket kuning, saya mengkategorikan agent-agent terbaik yang ada di Bhinneka Life Indonesia. Mereka memiliki keinginan dan kualitas yang baik dalam memberikan pelayanan. Tentunya hal ini memudahkan saya sebagai seorang quality assurance. Saya hanya perlu memaintain kemampuan mereka dengan cara memberikan training, baik itu hard skill maupun soft skill. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, setelah program kerja Road Race ini saya jalankan, tentunya ada pencapaian yang didapatkan. Dan dengan bangga, saya sampaikan pencapaian yang telah saya raih selama program kerja ini. Tim inbound kami di ajang Contact Center Service Excellent yang sebelumnya mendapatkan predikat excellent meningkat menjadi eksepsional. Adapun tim email kami di ajang Contact Center Service Excellent yang sebelumnya berada di peringkat keempat dengan predikat eksepsional menjadi peringkat kedua dengan predikat eksepsional. Dan tim outbound kami yang sebelumnya rata-rata terhubung dengan nasabah sebesar 50% meningkat menjadi 65%. Dengan pencapaian yang sudah saya raih, tentunya saya tidak berpuas diri Bapak Ibu Dewan Juri. Saya harus memastikan diri saya untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik. Adapun pengembangan diri yang saya lakukan adalah yang pertama, coaching. Dengan coaching, saya selalu mendapatkan feedback dari agent apa saja yang perlu saya pertahankan, saya perbaiki, dan saya tingkatkan untuk pengembangan diri saya sendiri. Dan yang kedua adalah olahraga. Tentunya olahraga yang saya pilih adalah sepeda. Karena dengan bersepeda, saya dapat melatih konsistensi, tepat waktu, dan juga kerja keras. Hal ini saya aplikasikan dalam pekerjaan saya sehari-hari. Dan yang terakhir adalah training. Dengan training, saya dapat meningkatkan kualitas diri saya. Training yang saya ikuti adalah training Kubik Leadership. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, tentunya sebagai seorang quality assurance di sebuah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, saya juga diberikan target dalam pekerjaan. Adapun target saya yang pertama yaitu kehadiran. Dari target 98%, saya mampu mencapai 99%. Dan yang kedua adalah coaching. Dari target 1 kali, saya mencapai 2 kali untuk melakukan coaching. Dan yang ketiga adalah error rate. Dari target yang diberikan oleh perusahaan sebesar 3%, saya mampu meminimalisir kesalahan saya menjadi 0,48%. Dan yang terakhir adalah report sampling. Dari target H+1, saya mampu mencapai H+0. Pencapaian yang sangat luar biasa, bukan Bapak Ibu Dewan Juri? Hidup ini seperti mengendarai sepeda. Kita akan melaju terus selama kita masih mengayuh pedalnya, sehingga kita dapat mencapai apa yang kita harapkan. Motivasi pengembangan diri saya untuk terus maju adalah
Melanjutkan studi ke jenjang S2. Saya berkeinginan untuk terus belajar sampai akhir. Karena dengan belajar dapat meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Selain ingin meningkatkan kemampuan teknis dalam pendidikan, saya juga ingin mengembangkan karir saya dengan menjadi supervisor contact center. Dan yang tidak kalah pentingnya, motivasi saya ingin menjadi seorang pemenang. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Dewan Juri tidak ragu untuk menggoreskan nilai terbaik di kertas Bapak Ibu untuk menjadikan saya menjadi seorang pemenang selayaknya Lance Armstrong, pemegang rekor terbanyak juara Tour de France. Saya Ridwan Fauzi, staf Quality Assurance terbaik dari PT Bhinneka Life Indonesia. Bersatu, bertumbuh, Bhinneka Life maju.